Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ranah Minang. Di sini kita akan membahas 5 hari tur perjalanan ke Sumatera Barat. Dan kita akan mulai dengan West Sumatra is a land of millions of charms. A rolling mountain range of Bukit Barisan reveals spectacular views of Mother Nature, a beauty like no other. It is where the beauty of nature meets unique culture. Traditional art and delicious culinary delicacies that can't be found anywhere else. West Sumatra is a piece of heaven on the west coast of Sumatra. With Padang as its capital city, the province covers an area of 42,012,000 square kilometers and consists of 19 regencies and municipalities. Supported by adequate road infrastructure that connects all regions, the province has a fluid movement of people and goods. Inter-island and interstate transportation is also efficient, because West Sumatra has Teluk Bayur Port, the western gate of international trade route of Indonesia. In addition, accessing West Sumatra is so much easier now with the existence of Minangkabau International Airport. The topography of the province features mountains, lowlands, and islands that not only offers a tourism potential, but also holds abundant natural resources beneath the land of Minangkabau. perjalanan kita di hari pertama. Hari pertama, Bapak Ibu beserta rombongan akan tiba di Bandara BIM, ya, atau Bandara Internasional Minangkabau yang berada posisinya di Pariaman. Dan kemudian rombongan akan dijemput oleh perwakilan kami yang siap membantu Bapak Ibu untuk perjalanan menuju ke arah Bukit Tinggi. Di sini Bapak Ibu akan kami bawa untuk makan tengah hari di salah satu rumah makan yang sangat ternama dan juga sudah mendapat label halal, yaitu Lamun Ombak. Dan kita akan menikmati masakan Minang, ya, termasuk juga mungkin ada rendang di dalamnya. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan menuju ke arah Bukit Tinggi, namun kita akan berhenti di beberapa spot destinasi. Salah satunya yaitu Lembah Anai, yang merupakan air terjun yang begitu indah berada di sisi jalan sebelah kiri. Dan kita akan mengambil foto, mengabadikan foto-foto rombongan kita di sana. Kemudian kita akan melakukan trekking di salah satu air terjun, yaitu air terjun Proklamator. Ini mengingatkan kita tentang proklamatornya Indonesia yang berasal dari ranah Minang, yaitu Bung Hatta. Di air terjun Proklamator ini luar biasanya kita dapat mandi-mandi dan juga dapat berfoto bersama-sama karena air terjunnya ini luar biasa dengan kolam yang luar biasa besar. Namun sedikit kita melakukan effort bahwa kita harus sedikit trekking, ya,
sedikit trekking. Kemudian setelah habis dari air terjun dari Proklamator Waterfall, kita akan menuju ke salah satu destinasi khususnya kuliner yang sangat digemari para wisatawan, yang kita namakan adalah Bika Talago, dengan background dan Talago di belakangnya, dan kita bisa menikmati lezatnya Talago tersebut. Kita akan menuju ke arah Bukit Tinggi, dan kita akan singgah di beberapa tempat lagi, yaitu Ngarai Siano. Ngarai Siano persisnya berada di Bukit Tinggi, dan kita akan mengambil keindahan Ngarai itu sendiri, baik itu dari atas untuk melihat view dengan backgroundnya, yaitu Ngarai Siano dengan background Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Nah, jika rombongan memang kuat, maka rombongan dapat hiking, yaitu menelusuri Goa Jepang, berada lebih kurang 50 meter di bawah Ngarai Siano tersebut. Kemudian kita juga akan menuju ke Jam Gadang, karena Jam Gadang ini memang menariknya itu waktu di malam hari. Jadi kalau rombongan kita ingin menikmati Jam Gadang, tentu ingin berfotoria, akan jauh lebih indah jika kita menikmatinya di malam hari. Dan tentunya kita akan makan malam di salah satu restoran setelah menikmati dari zaman dahulu yang kita namakan yaitu Family Benteng Restoran. Setelah Family Benteng Restoran, kita tentunya akan menuju ke hotel. Baik, untuk hotel kita di Bukit Tinggi ada 4 pilihan yang hotel berbintang 4-nya. Yang pertama itu ada kita Grand Royal Denai di Bukit Tinggi. Ini hotel juga sangat bagus karena pertama dia memang bangunannya baru dan juga up to date. Namun untuk dari Jam Gadang sedikit berjalan kaki sekitar 15 menit. Kemudian dilanjutkan hotel kedua, hotel berbintang 4 berada di Bukit Tinggi, yaitu Hotel Rocky. Dan ini sekitar 10 menit jalan kaki menuju ke Jam Gadang. Dan ada juga hotel yang cukup jauh, yang sekarang dinamakan adalah Balkon Hotel. Namun ini biasanya menggunakan kendaraan atau transportasi untuk menuju ke Jam Gadang. Tapi ada hotel yang paling dekat dengan Jam Gadang, yaitu Hotel Novotel. Jadi keempat-empatnya merupakan hotel yang berbintang 4 yang bisa kita nikmati keindahan Bukit Tinggi dan juga bisa kita jelajahi Bukit Tinggi dari arah yang berbeda. Baik, untuk hari kedua tur akan dimulai menuju ke Koto Gadang. Koto Gadang merupakan tempat Silver World atau kerajinan perak yang dahulu kalanya Koto Gadang ini merupakan anak emasnya orang Belanda, sehingga ada peninggalan yang rumah-rumahnya seperti rumah-rumah lama yang masih tetap dihuni oleh penduduk setempat. Dan lebih uniknya lagi di sini, dengan pemandangan yang indah dan juga pemandangan yang asri serta hijau. Setelah Koto Gadang, rombongan akan kita bawa ke Maninjau. Namun sebelum kita ke Maninjau, kita akan berhenti di beberapa spot yang menarik. Salah satunya yaitu Sungai Landia dengan view yang menakjubkan. Kemudian rombongan akan dibawa ke Kampung Lawang
di mana kita dapat ikut serta untuk memproses gula saka yang terbuat dari tebu dengan traditional way, yaitu ada kerbau yang akan memutar. Terus kita akan dipersilakan untuk ikut proses dalam penggilingan tersebut. Baik, setelah kita ikut proses pembuatan gula saka, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Lawang. Di mana Puncak Lawang ini destinasi dengan spot yang tertinggi untuk di sekitar Danau Meninjau, dan kita akan dapat melihat bagaimana keindahan Danau Meninjau itu sendiri. Dan di sini kita dapat beraktivitas juga seperti flying fox juga ada, dan para layang jika cuaca mendukung tentunya. Kemudian kita akan turun dan kita akan juga singgah di salah satu spot yang begitu menakjubkan, yaitu Lawang Park. Kita akan duduk dan bersama-sama dapat mengabadikan foto-foto yang cantik di sekitar danau tersebut dengan background Danau Meninjau tentunya. Kemudian rombongan akan menuju ke bawah ke arah Danau Meninjau tersebut, di mana kita akan melewati Kelok 44. Kelok 44 ini sensasinya luar biasa, karena bagi siapapun yang ingin belajar driving car, di sini salah satu tempat yang terbaik. Kenapa? Karena ini ada 44 kelok. Bagaimana sensasinya? Tentunya wajib datang ke Meninjau. Dan kita akan makan tengah hari di salah satu rumah makan, yaitu di posisinya di Bayur, yang namanya adalah Batu Lambui. Ya, ini nama rumah makan yang di bawahnya ada kolam besar, di mana kita dapat melihat ikan lele yang umurnya sudah mencapai 8 tahun, dan itu luar biasa besar. Ini menarik, hampir sebesar bayi ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana setiap orang yang makan di sana dapat memberikan makan ikan tersebut. Dari sini kita akan menuju ke salah satu tempat yang sangat fundamental untuk Sumatera Barat dan Indonesia, yaitu tempat kelahiran Buya Hamka. Walaupun sekarang itu tinggal museumnya, namun disinilah sejarahnya Indonesia. Salah satu pemuka adat, pemuka agama, dan dikenal di dunia, bahkan mendapatkan gelar profesor dari beberapa negara. Dan kita tentunya akan mengunjungi Museum Buya Hamka ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Buya Hamka merupakan tokoh nasional, dan tentunya Buya Hamka merupakan tokoh yang sangat disayangi oleh semua kaum, bukan hanya suku Minangkabau, melainkan dunia internasional. Dan beliau juga merupakan tokoh agama, bukan hanya di Indonesia, namun di beberapa negara, termasuk di Malaysia, di Thailand, dan di Brunei bahkan. Baik, setelah kita melihat Museum Buya Hamka, perjalanan akan dilanjutkan menuju ke Harau. Namun kita akan berhenti di salah satu tempat yang begitu indah, yang kita namakan adalah Taruko. Posisinya berada tidak jauh dari Bukit Tinggi, karena kita akan melewati jalan yang berbeda, dan kita akan menikmati makan malam di sana. Dengan di depan kita tentunya ada sungai yang mengalir, kemudian ada batu yang cadas yang luar biasa besarnya, dan juga di sekitar kita dengan penghijauan. Dan kemudian kita akan menuju ke Harau. Tentunya kita akan stay di Harau tersebut untuk menikmati
suasana di Lembah Harau tersebut. Baik, untuk hari ketiga ini kita akan bawa rombongan ke beberapa destinasi yang juga tidak kalah menariknya, yakni setelah kita berada di Harau semalaman tadi, tentunya kita akan menikmati air terjun yang ada di Harau. Kemudian kita bisa jogging di pagi hari di Harau, dan bahkan bisa melakukan camping di Harau ini. Kemudian rombongan setelah puas di Harau akan menuju ke Kelok 9. Nah, di Kelok 9 kita akan mengambil foto bersama di sana tentunya, dan kemudian rombongan akan menuju ke salah satu destinasi yang paling viral di tahun 2018-2019, yakni Padang Mangate. Karena Padang Mangate ini sering disebut mirip atau New Zealandnya Sumatera Barat, dan bahkan mungkin di Indonesia, karena begitu luas dan juga begitu luar biasa banyaknya sapi-sapi dari seluruh dunia yang ada di Padang Mangate. Nah, setelah kita menikmati Padang Mangate yang sejauh mata memandang dengan kehijauan, kita tentunya akan menuju ke salah satu destinasi yang unik, yaitu destinasi Taram. Nah, Nagari Taram ini lebih kurang 30 km dari arah Payakumbuh. Dan tentunya kita di sini dapat bermain air, di mana kita akan menikmati rakit bambu. Rakit bambu ini tidak begitu jauh jarak yang kita akan explore, namun kita dapat menikmati bagaimana suasana yang ada di Taram tersebut. Dan jikalau kita punya waktu, kita dapat juga di sini menuju ke air terjun yang tentunya dimiliki oleh Taram tersebut. Dan setelah kita dari Taram, kita akan menuju ke salah satu tempat, yaitu namanya Goa Ngalau. Di mana Goa Ngalau ini sekarang sudah bersih, sudah cantik, dan tidak aromanya pun sudah sangat familiar ya. Artinya sudah patut untuk kita kunjungi karena memiliki legenda dengan batu-batunya yang unik ya. Ada batu tetesan air mata, ada batu gong, ada batu kelambu, di mana kita tentunya akan menelusuri gua tersebut yang di atas dan di bawah kita ada stalaktit dan stalagmit ya. Nah, tentunya suasana di gua ini tidaklah begitu jauh, namun guanya luar biasa indah. Setelah kita puas explore Goa Ngalau indah, tentunya kita akan menuju ke destinasi berikutnya sesuai dengan namanya, indah dari luar dan indah di dalam. Maka rombongan tentunya akan menuju ke Batu Sangkar untuk menginap satu malam di hotel berbintang 4 dengan pemiliknya adalah orang Minang sendiri dengan nama Hotel Emersia. Emersia Hotel ini begitu nyaman karena ornamen-ornamennya lebih kurang berciri khaskan Minangkabau, dan yang terpenting adalah suhu yang berada di tanah datar tersebut sangat mendukung kita untuk wisatawan untuk stay di Batu Sangkar. Sejuk, nyaman, itu sudah pasti untuk di Batu Sangkar. Baik, untuk hari keempat ini kita akan mengunjungi beberapa destinasi lainnya. Tentunya setelah kita dapat menikmati sarapan pagi di Hotel Emersia yang insya Allah setiap paginya ada tari-tarian ya yang disuguhkan oleh pihak hotel untuk tamu-tamu wisatawannya. Setelah kita
menikmati sarapan pagi, rombongan akan dibawa ke Istana Pagaruyung yang tidak berapa jauh dari hotel tersebut. Lebih kurang 15 menit perjalanan, kita akan sampai di Istana Pagaruyung. Di Istana Pagaruyung tentunya yang luar biasa besar dan megah. Rombongan tentunya dapat menggunakan baju adat Minangkabau, ya. Bagi yang ingin menggunakan baju adat atau yang belum pernah menggunakan baju adat Minangkabau, di sini kita dapat menggunakan baju adat Minangkabau tanpa harus membuka baju yang telah kita pakai. Dan tentunya kita dapat membuat dan mengabadikan foto-foto kita baik di luar Istana Pagaruyung maupun di dalam Istana Pagaruyung itu sendiri. Setelah kita menikmati Istana Pagaruyung, rombongan akan dibawa menuju ke Danau Singkarak yang luar biasa terbesar di Sumatera Barat. Dan kita bisa beraktivitas juga di sana tentunya dengan menggunakan bot dayung, ya, salah satu permainan air yang ada di Danau Singkarak tersebut. Dan jikalau kita ada waktu, kita akan bawa rombongan menuju ke puncak Gogoan, dapat melihat bagaimana keindahan alam sekeliling Danau Singkarak tersebut. Kemudian rombongan akan dibawa menuju ke salah satu tempat yang luar biasa tinggi dan sangat nyaman, yaitu danau di atas, danau di bawah, dengan ikonnya Cambai Hill. Ya, kita akan dapat menikmati indahnya danau di atas, danau di bawah dari puncak, yaitu Cambai Hill. Kemudian rombongan akan menuju ke Kota Padang untuk selanjutnya menginap di kawasan Mande, di mana Kota Padang sebagai tempat untuk namun singgah terlebih dahulu di Masjid Bumi yang sangat dekat dengan danau di atas tersebut. Kemudian rombongan akan menuju ke Kota Padang. Baik, sebelum kita makan malam di Simpang Kinong, tentunya kita akan bawa rombongan menuju ke salah satu destinasi yang satu-satunya berada di Indonesia, yaitu Coklat Lile. Coklat ini pemiliknya luar biasa, memiliki kebun yang sangat luas. Kemudian proses dari awal sampai end pembuatan coklat itu akan dijelaskan di dalam proses di dalam ruangan tersebut, dan tentunya kita dapat mencicipi ya coklat, karena coklat ini banyak jenisnya dan ini coklat sangat berkualitas. Ada yang 49, ada yang 75% coklat, dan ini satu-satunya berada di Indonesia. Proses mulai dari awal sampai ke proses coklat, karena kualitasnya yang luar biasa bagus. Yang luar biasanya lagi, Coklat Lile ini ownernya langsung belajar ke Prancis, dan beliau menerapkan semua aturan-aturannya dari Prancis itu kemari, sehingga kualitasnya betul-betul luar biasa. Sayang sekali jikalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak ikut dengan kita, karena kita memiliki program yang unik, berbeda, terkhusus coklat. Kami akan bawa bapak ibu kemari untuk menikmati coklat. Setelah itu baru kita menuju ke rumah makan yang ada di Simpang Kinong. Dan bagi bapak ibu yang tidak mau makan restoran, bagi bapak ibu yang tidak mau makan di restoran Minang, maka kita akan bawa ke Soto Minang untuk membuat variasi makanan kita. Setelah kita puas di Soto Minang yang ada di Simpang Kinong, bapak ibu akan langsung menuju ke kawasan Mande untuk makan malam yang kita sebut yaitu Simpang Kinong, di mana rombongan dapat menikmati soto yang
berada di Simpang Kinol tersebut sebelum menuju ke kawasan Mande, yaitu Pandan View. Pandan View Resort ini dengan pemandangan laut dan juga arsitektur bangunannya yang cukup unik. Dan kiri kanannya tentu adalah hutan, namun bukan menakutkan, tetapi di sepanjang jalan itu ada banyak kampung-kampung karena kita melewati banyak kampung-kampung Minang yang di sekitar pesisir di arah Mande tersebut. Nama tempatnya yaitu Pandan View Resort. Dengan view yang luar biasa menakjubkan menghadap ke laut, dan kita dapat ngopi-ngopi tentunya di sana. Di pagi harinya terbangun langsung melihat indahnya laut yang ada di kawasan Mande. Baik, untuk di hari kelima ini, setelah kita menikmati sarapan yang berada di Pandan View Resort dengan view lautnya yang sangat luar biasa, maka rombongan akan kita bawa ke laut dengan menggunakan traditional boat yang ada di kawasan Mande ini. Dan kemudian rombongan akan mengarah ke salah satu pulau yang kita namakan Pulau Cubada. Pulau Cubada ini begitu dikenal di internasional karena Pulau Cubada adalah tempat bermainnya para turis dahulunya. Dan keindahan alamnya yang begitu luar biasa, pantainya yang bersih, dan keindahan di bawah lautnya juga yang tak kalah menariknya. Kita akan bawa rombongan untuk melakukan aktivitas snorkeling yang ada di kawasan Mande ini, terutama di daerah Pulau Cubada. Setelah beraktivitas di bawah laut dengan melakukan snorkeling, maka rombongan akan kita bawa ke salah satu pulau lain yang bernama Sironjong Kete. Sironjong Kete ini adalah tempat khusus bagi teman-teman yang suka atau bagi wisatawan yang suka jumping dari ketinggian 5 sampai 15 meter untuk jumping menuju ke laut. Kita dapat melompat dengan happy-happy di sana. Dan kemudian rombongan akan dibawa ke pulau yang berbeda yang kita namakan adalah Pulau Sutan. Namun akhir-akhir ini Pulau Sutan berubah menjadi Pulau Setan karena plesetan dari katanya. Namun Pulau Sutan ini memiliki beberapa. Di Pulau Sutan ini kita dapat melakukan permainan air karena di sini ada beberapa wahana air seperti banana boat, rolling boat, cycling boat, dan juga tak kalah menariknya di sini ada ski yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Tentunya rombongan dapat makan tengah hari di pulau tersebut karena pulau ini kita dapat mengorder makanan lebih awal. Di Pulau Sutan ini rombongan tidak perlu khawatir mengenai makanan karena di pulau ini sudah disediakan ya untuk mulai dari ngopi-ngopi, kemudian tentunya mie dan juga masakan-masakan yang lainnya. Dan kita akan menikmati makan siang di Pulau Sutan tersebut. Kemudian rombongan akan langsung menuju ke Bandara Internasional Minangkabau untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman masing-masing. Sekian
Baik, setelah kita menikmati perjalanan kita selama 5 hari, tentunya rombongan akan menuju ke BIM, yaitu International Airport yang berada di Ranah Minang, dan untuk menuju ke kampung halaman Bapak Ibu semua. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang mungkin ada berminat ke Ranah Minang, kami memiliki paket yang lengkap. Baik itu 5 hari 4 malam perjalanan, 4 hari 3 malam perjalanan, 3 hari 2 malam perjalanan. Di sini kita akan sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Dan yang jelas kita akan menyesuaikan juga harga. Karena jikalau permintaannya itu dari milenial atau dari student, tentunya berbeda dengan apa yang saya jelaskan tadi. Terutama untuk hotel. Karena hotel bisa saja bintang 4, bintang 2, atau bahkan bisa menjadi camping. Untuk harga kita dapat sesuaikan karena disesuaikan dengan hotel atau penginapannya. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan itu juga akan menentukan harga kita. Jikalau dia hanya 10 orang, maka kita akan suggest ke grup untuk memakai highest, karena highest lebih nyaman di perjalanan dan lebih comfortable. Namun jikalau rombongan hanya 5 orang, kita akan suggest rombongan menggunakan Innova terbaru, karena bagaimana situasi yang ada di Ranah Minang tentunya berbeda dengan tempat lain. Ranah Minang ini penuh dengan lembah dan bukit, dan perjalanannya pun penuh dengan kelok-kelok, dan ini membutuhkan kendaraan transportasi yang betul-betul siap, dan kita akan siap melayani dengan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Untuk itu Winner Tour selalu terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam hal ini kepada seluruh instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi sekolah, instansi pendidikan, mulai dari SMP, SMA, universitas, semuanya kami siap untuk melakukan kerjasama, karena kami sudah berpengalaman sejak tahun 93. Dengan pengalaman kami yang banyak dan pengalaman kami yang mumpuni, insya Allah perjalanan Bapak Ibu tentunya akan lebih nyaman, dan kami akan bertanggung jawab dengan semua perjalanan kami, semua dengan layanan kami yang telah kami cantumkan di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lebih menarik lagi, jika Bapak Ibu dan rombongan datang ke Ranah Minang, kita siapkan baju kaos untuk setiap peserta tur. Khusus untuk di tempat kita akan siapkan baju kaos yang dapat Bapak Ibu pakai nantinya ketika di kawasan Mande. Dan tentunya tidak cukup di sana saja, kita akan abadikan momen Bapak Ibu semua. Jikalau Bapak Ibu izinkan, kami akan naikkan ke YouTube setiap event dan kegiatan Bapak Ibu yang ada di Sumatera Barat, karena ini adalah momen abadi. Mungkin 100 tahun ke depannya Bapak Ibu bisa melihat anak cucu Ibu, Bapak Ibu bisa melihat bahwa Bapak Ibu sudah pernah ke Ranah Minang. Kemudian yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu juga adalah, jikalau Bapak Ibu dengan rombongan yang cukup besar, minimal 2 bus, maka kami akan siapkan barbecue ayam panggang. Dan tentunya 10 ekor ayam panggang sudah siap, sudah oke.
Karena setiap ayam itu bisa dipotong menjadi 10. Jikalau Bapak Ibu 2 grup besar, sekitar 80-90 orang, maka sudah terpenuhi. Dan itu kita akan siapkan menjadi bonus khusus bagi Bapak Ibu yang memiliki 2 bus besar ke Ranah Minang. Jadi, tunggu kapan lagi Bapak Ibu? Jikalau ingin ke Ranah Minang, Winner Tour siap melayani Bapak Ibu sepenuh hati dan dengan pengalaman yang mumpuni. Baik Bapak Ibu, demikianlah penjelasan dari kami mengenai 5 hari 4 malam tur di Sumatera Barat. Saya Arlandi Kusnata, selaku Direktur Utama PT Winner Tour, siap bekerja sama dengan Bapak Ibu semua dan siap untuk melayani di Ranah Minang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.